koordinator kan. Kalau konsep hukum fikih itu kan ibu mertuanya kan sama dengan ibu kandung. Itu makanya kemarin itu yang masuk di dalam nama-nama yang disomasi sama Muhammad itu Resa sama Ibu Rate, bukan Resa dengan Bapak Dino, gitu loh. Itu yang bikin saya jengkel. Bagi saya kan orang tua laki-laki ini kan derajatnya kan nomor 4 kan, setelah ibu kalau konsep Islam. Itu makanya ketika ibu saya ini cerita telepon saya ketika datangi sama polisi yang berseragam 2 orang itu. Jadi sontak, mohon maaf ya, emosi saya ini dari kaki ini, darah saya ini langsung naik ke kepala. Hampir pingsan Mr. J. Betul ini. Iya, saya kira wajar, itu semua itu wajar. Kalau ini sekarang itu kan begini loh. Bu Rate itu sudah begitu berbuat baik lah ya, berbuat baik terhadap Reza. Siapa itu Reza? Itu adalah darah daging daripada Denada. Berapa lama? 24 tahun. Mosok dengan cara-cara begitu harus disomasi lah. Apalagi membawa polisi berseragam. Jelas orang seperti Bu Rate ya pasti kaget dengan peristiwa itu, Bang. Jadi apa yang abang lakukan itu sudah hal yang wajar, Bang. Ini justru tanggapan dari Denada yang kita tunggu. Nah sekarang saya tanya, Bang, ini kan kemarin kan abang sudah nyampaikan kepada saya bahwa sudah ada komunikasi, ada perencanaan untuk ketemu. Nah dalam waktu 24 jam kemarin ini pembicaraannya kemana, Bang? Ya kemarin kan saya kan sudah sampaikan kan bahwa salah satu syarat saya itu kan saya kan sudah bilang salah satu syarat saya itu kalau bagi saya mudah, tapi mungkin bagi Mbak Dena sulit. Saya minta Mbak Dena itu untuk mencium kaki ibu saya. Nah, karena begini, mungkin saya sedikit diperbola kemarin itu ya, yang saya sampaikan kepada Mas Ibnu ya, Bang Sandi ya. Tapi kalau andai kata itu kesulitan, sudahlah nggak apa-apa lah, cium tangannya aja lah, selesai lah, itulah. Karena bagi saya begini, Mr. Ji, selain Adam ya, kita semua ini tidak akan ada di dunia ini terkecuali kita keluar dari kandungan ibu itu loh. Itu aja. Dan itu sudah melakukan pelecehan terhadap ibu saya gitu loh. Iya, kalaupun itu terjadi juga nggak ada masalah. Sementara bangku saya panggil dulu Pak Ustadz dengan hormat, naik dulu ke Pak Ustadz. Pak Ustadz ini dibutuhkan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz ngintip tak tuh nggak guys kok kene Pak Ustadz we. Pak Zulkifli. Oke. Bang Ronald saya mengatakan bahwa untuk sujud, untuk cium kaki itu nggak masalah itu, karena itu juga bukan orang lain, itu juga tantenya sendiri, bahkan itu yang merawat anaknya selama 24 tahun. Anaknya itu siapa? Itu darah dagingnya Denada. 24 tahun itu bukan waktu yang pendek, hanya mau dibalas dengan itu aja. Kalau mau dibalas itu, Bang, dia tidak akan mampu membalasnya, sumpah. Uang mau berapa triliun pun tidak akan mampu membalasnya untuk merawat anak itu, Bang. Betul Mr. Ji, ini yang harus didengar sama Mbak Dena. Itu sebetulnya kan begini kan, panjang penderitaan, ya bukan penderitaan ya, mohon maaf, ini saya revisi ya. Pengorbanan yang dilakukan oleh pihak keluarga Mamai termasuk Papai itu untuk membesarkan Reza. Karena kan saya kan tidak pernah saya ceritakan kan kepada Mbak Dena kan, Mbak Dena ini anak ini mulai kecil itu sakit-sakitan, sakit asma. Bahkan kita itu sampai tidur sampai berdiri, tidur sambil berdiri, gendong Reza ini gantian gitu loh. Kita nggak menagih budi, tidak. Tetapi ketika ada permasalahan kemudian dia mengambil opsi untuk memberikan somasi sama melaporkan pidana kepada polisi, itu bagi saya senting itu Mr. J. Kenapa kita bicarakan lagian itu angka berapa sih Mr. J? Angka berapa itu begitu loh. Angkanya rendah sekali gitu loh. Tetapi itu kan kewajibannya kan Denada, kenapa ambil sikap adiknya itu mensomasi dan melaporkan kami. Itu yang kita sesalkan Mr. J. Ya, dia nggak nengok dirinya, itu namanya nggak nengok getoke gitu. Ya, itu tadi saya bilang
24 tahun teman-teman. Ini teman-teman juga gini ya. 24 tahun mau dibalas dengan apa, coba saya bertanya. Kalau enggak ini ya kita akan Bang Ronald, kalau saya gini Bang Zi, kalau saya menilai ya dan melihat Bang Ronald ini itu terpanggil hatinya, apalagi Bang Ronald ini kan setidaknya juga lebih sering gitu kan gendong di saat si adik Reza ini masih kecil gitu kan. Nah, juga ikut memantau dan tumbuh kembangnya si Reza ini, apalagi beliau sebagai mantu yang pada saat itu Reza masih 1-2 tahun Bang Ronald Itu kalau dipikir-pikir dan dihitung-hitung Bang Ronald juga ikut gitu loh untuk mengawal tumbuh kembangnya si Reza ini. Jadi Bang Ronald ini salut saya katakan gitu sampai sampai hari ini begitu kuatnya dalam membantu Bunda Rati seperti itu Bang Zi. Ya, itulah perjuangan dari Bang Ronald. Begini ya, izin Mr. Ji, begini ya Pak Ji Bagus ya. Sebetulnya mulai kecil itu ketika Reza itu ditransfer, ya saya bilang ditransfer lah. Kalau mau dibilang dibuang kan itu kan faktanya mungkin sangat-sangat menyakitkan. Frasa itu yang saya gunakan. Memang pada hakikatnya memang iya itu kan begitu. Ketika Reza itu dipindah ke Banyuwangi itu, saya baru pacaran dengan calon istri saya yang istri saya sekarang ini, gitu loh. Jadi ketika itu ada framing juga yang terbentuk juga di beberapa kalangan masyarakat, entah tetangga, entah teman mamai, bahwa itu ternyata anaknya dari pacar saya dengan saya, yang notabene masih belum menikah, gitu loh. Aib itu yang sebetulnya itu sangat-sangat merugikan secara imaterial bagi saya nggak komplain kan, saya diam aja kok. Karena karena Mbak Dina itu sudah saya anggap seperti keluarga, Bunda juga seperti keluarga, saya diam aja lah, enggak apa-apa lah. Kalau saya menanggung fitnah dari orang lain, insya Allah lah Allah nanti yang bayar langsung dengan saya kan. Begitu ya. Nah, cuma yang harus diketahui sama Mbak Dina dan Mbak Dina ini nggak tahu begini. Mamai saya ini nggak punya, insya Allah ya, kalau saya masih dipakai dikasih umur panjang ya alhamdulillah. Tapi kalau mamai juga ini kan sudah tua. Mamai ini sekarang ini kondisi fisiknya ini lagi rentah. Jadi gampang sakit-sakitan, kurang sehat ya. Dan istilahnya disudutkan sama Mbak Dena dengan situasi dan kondisi di mana dia harus berhadapan masalah hukum untuk perkara yang dia sendiri nggak tahu sebelumnya Mama ini. Sebetulnya kan urusan ngobrol itu hanya urusan Reza dengan abangnya. Waktu itu kan abang Muhammad, maksudnya adiknya Dinada ya, Muhammad ya. Dan kenapa yang disomasi ini Mamai sama Reza, bukan Reza dengan Papai. Kalau Papai masih sehat. Nah, tapi bagi saya ini nggak punya apa-apa. Tapi saya punya aset yang paling berharga cuma dua, yaitu ibu kandung saya sama Mamai. Yang notabene derajatnya sama. Itu aset saya ini ya, sekarang ini ya kalau dikasih umur panjang alhamdulillah, tetapi kalau dari tingkat kesehatannya saya sangat menjaga betul Mr. Ji. Itu makanya sebelum saya membahagiakan jangan sampai sentuh orang-orang ini. Itu salahnya dia ada di situ. Adiknya mensomasi Mamai gitu loh, bukan mensomasi Papai sama Reza. Itu yang buat saya jengkel jadi marah gitu. Itulah Mr. Ji. Itu Mr. Bagus. Haji Bagus. Izin itu. Bang Ronald, mohon izin bertanya ya. Ini dari sudut pandang Bang Ronald, seumpama dan seandainya ini Mbak Dena katakanlah ini mendatangi Bunda Rati dan meminta maaf sama beliaunya, apa ini bisa membalikkan keadaan yang saat ini lagi jadi perhatian publik, Bang? Gimana, Bang? Insya Allah sudah. Bagi saya, di hati saya selesai udah itu. Gila. Itu saya bilang tadi, bagikan hujan ya, bagikan kemarau panjang. Kita ini hanya berharap tetesan air hujan. Kalau sudah turun air hujan itu panasnya itu hilang gitu loh, Bang Bagus.
saya akan bersuarakan terus ya. Ini banyak dukungan untuk Bang Ronald di bawah ya, Bang Ronald ya. Semangat Bang Ronald, semangat Bang Ronald ya. Nih, teman-teman berikan dukungan untuk Bang Ronald ya, teman-teman ya. Dan saya tidak akan berhenti, teman-teman, tidak akan berhenti. Teman-teman juga tidak akan berhenti. Kita akan menyuarakan sepanjang permintaan itu sudah selesai. Mereka sudah pada bertemu. Kita juga sudah selesai ya, teman-teman ya. Oke, sepakat? Sepakat ya. Kita sudah selesai. Tadi sudah ngomong kita sama Cantika. Cantika, halo Cantika. Apa tadi yang kita bicarakan? Jadi kita bicarakan itu. Ya, apa tadi yang kan kita Pak bicarakan? Ronald bilang. Tadi kan Pak Ronald bilang, seandainya Denada datang, minta maaf, bersujud. Ya istilahnya nggak bersujud di kaki, mencium tangan aja itu sudah membuat keluarga Bu Ratih bahagia dan memberi maaf terhadap Mbak Denada. Itu kan sudah ada pintu sudah terbuka lebar, tapi kan Mbak Denadanya nggak datang gitu loh. Nggak memanfaatkan ya, nggak memanfaatkan. Iya, nggak memanfaatkan momen yang baik ini, yang bagus Ya, ini. saya sudah mendengar sendiri bahwa Bang Ronald membuka pintu maaf lebar-lebar. Tapi yang dibukakan pintu randang tekong loh. Maksudku gini, Pak Ustadz naik dulu Pak Ustadz. Dari tadi loh kita ini undang-undang. Ini saya sangat menunggu, Mr. Ji. Pak Ustadz ini naik ini. Iya. Ada pertanyaan saya sama Pak Ustadz ini, banyak ini. Itu makanya Pak Ustadz ini punya urusan dengan saya banyak pertanyaan di kepala ini yang urusan saya dengan sang hak itu loh. Tolong Pak Ustadz kalau memang dengar, tolong naik lah gitu loh. Ini Pak Ustadz Zulkifli. Daripada ngintip-ngintip Pak Ustadz, ayo naik Pak Ustadz. Ya, dari tadi nih saya sudah panggil sana, panggil sini. Apa perlu saya telepon, saya datangi rumahnya? Apa harus saya cium tangan nih? Naik Pak Ustadz. Ini memang agak agak kemalaman bagi Pak Ustadz, mungkin sudah baring-baring itu. Tapi saya masih menunggu karena ini emergensi Pak Ustadz. Oh. Izin Mr. Ji. Jadi melalui forum ini juga saya ingin menyampaikan kepada Mbak Dena, ya. Jadi mana tahu Mbak Dena dengar, Mbak Dena, jangan terlalu berpikir sesuatu yang memang masih belum sama sang hak ini, istilahnya sudah memang dinaskan untuk terjadi lah gitu loh. Jangan terlalu berpikir yang kemana-mana. Allah ini kan maha pengasih, maha pemurah, maha pemaaf lagi maha penyayang. Itu makanya lakukan step by step. Saya selalu membuka pintu lebar-lebar asalkan permintaan saya yang sangat-sangat sederhana itu ya jenengan lakukan dulu gitu loh. Apa? Permintaan maaf. Karena bagi saya tidak ada yang lebih besar lagi, lebih tinggi, yang value-nya melebihi dari apa? Dari permintaan maaf dari dari ibu saya yang telah menyakiti ibu saya. Itu aja sudah. Bagi saya selesai itu. Ya, betul. Itu mah ya, kalau begitu diminta maupun tidak itu sudah ada kewajiban di situ. Soalnya kemarin itu hanya permintaan maaf kepada Adinda Reza, Bang Ji, tidak disebutkan secara jelas. Penyampaiannya juga untuk Mama Ratih yang selama ini merawat anaknya gitu loh, Bang. Izin Ya. Mr. Ji, itu Ya. yang Pak Bagus yang kemarin itu saya agak sedikit ya mohon maaf ya tersinggung. Padahal Mbak Dena itu kalau memang betul-betul Mbak Dena ini cerdas orangnya. Itu makanya, tapi sikapnya kalau saya pikir bukan dia tidak cerdas ya, tapi pura-pura bodoh. Jangan melihat konsep gugatan saya ini seakan-akan untuk memperjuangkan pengakuan Reza, tidak. Yang men-trigger saya itu sebetulnya adanya penghinaan terhadap harkat dan martabat ibu saya. Sudahlah. Iya. Ibu saya, karena apa? Di dunia ini nggak ada yang lebih punya value yang lebih tinggi daripada martabat dan harkat ibu saya. Nah, betul.
Betul, betul. Betul. Saya juga tadi sudah menyampaikan apapun itu, ini hitungannya tuh bukan antara anak dan anak kandung dan ibu kandung. Kita harus mengingat ada yang namanya perjalanan itu, ingat itu ya, 10 hari kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ngurusi, kita nggak pernah tahu-tahu sudah 24 tahun. Loh, kaget nih orang, loh sudah gede rupanya, kan begitu jadinya seolah-olah ya. Tapi kalau melihatnya hanya Resa, Denada sama-sama gede, ya nggak bisa begitu. Harus melihat itu dulu tuh seperti apa. Bayangin, sudah ditawar-tawarkan tuh konsep apa itu. Mohon maaf, saya nggak bisa nalar itu yang namanya tawar-tawarkan tuh nggak bisa nalar. Tetapi itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka inilah momen. Ini dianggap mau bayarnya, mau budi balas budi, ya memang ini waktunya. Tidak bisa lagi nunggu-nunggu. Saya bilang tadi sama siapa ya, saya ngomong itu 7, kalau itu dihitung-hitung angka, 7 miliar yang abang ajukan itu masih kurang. Masih kurang. Dia tidak pernah menilai bagaimana orang bangun tengah malam, berapa nilainya itu orang bangun tengah malam gendong anak. Itu namanya tidak ternilai. Kalau tidak ternilai artinya lebih dari itu. Ya, bagaimana itu anak malam-malam mencret? Bagaimana itu malam-malam itu anak mau tumbuh gigi? Itu panas dingin dan orang tua yang bekerja. Dan Denada hanya disuruh datang untuk sungkem. Kalau nggak mau sungkem di kaki, sungkem itu di lutut. Tapi saya kira di kaki pun tidak ada masalah, karena itu mengobati 24 tahun hanya sekedar itu. Selanjutnya semuanya sudah selesai. Saya sudah omongkan itu Pak. Besok mungkin saya akan sampaikan bahkan ada kok himbauan saya kepada Denada itu. Dan saya yakin dia mendengar itu. Yang jelas saya menyuarakan hal-hal ini bukan saya ngarang, bukan, tapi berdasarkan fakta. Bantah, silakan bantah Denada. Kalau memang saya pernah ngomong nih, coba cari dalam kasus ini. Kasus Denada dengan Resa ini cari. Denada, Resa, Purate ini cari. Di mana benarnya Denada? Tunjukkan saya. Benarnya, tunjukkan saya. Ayo. Nanti dikuliti itu. Ia kan seorang ibu, ia kan seorang wanita. Ibu itu kalau benar-benar ngerawat anaknya. Benar ngerawat anaknya enggak? Tidak. Ya kalau bilang benar, saya tanya, siapa guru TK-nya? Dia nggak tahu pasti. Gitu. Terus izin Mr. Ji. Ya. Saya agak sedikit sakit hati ya, ada melihat beberapa TikTok ini yang juga mungkin kalau saya sih menilai itu basar-basarnya Mbak Dena. Kan begini, Denada itu kan membangun narasi seakan-akan ada penyesalan kemarin itu yang disampaikan sama manajemennya itu, sehingga dia sempat mau berinisiasi untuk memanggil notaris ya, mungkin untuk mendudukkan konsep hak warisnya Resa kepada dia, kan itu kan. Ya alhamdulillah, tapi sampai sekarang itu masih sebagai, kalau saya katakan ya, itu masih sebagai salah satu wacana ya yang masih belum terrealisasi sampai sekarang. Tetapi karena itu wacana positif, tetap saya husnuzon sama Sang Hak. Ya bismillah itu terjadi ya. Terus ada lagi orang yang bilang begini kan, ada beberapa buzzernya itu bilang begini. Itu Resa itu kenapa kok minta pengakuannya kok baru sekarang? Satu. Terus yang kedua, tidak mungkin yang namanya penitipan anak yang dilakukan oleh antara Denada dengan keluarganya Mamai dan Papai itu tanpa ada pelaksanaan kewajiban dari Denada. Seperti apa itu? Ada itu beberapa akun TikTok itu dari orang yang saya nggak tahu, itu agak sedikit waria, saya nggak tahu mau manggil Mbak apa Mas itu. Itu bilang, waduh itu kacau sekali itu, dia membuat framing itu. Tidak pernah ada. Saya kalau sudah bilang tidak pernah ada. Saya akan mempertanggungjawabkan statement saya, ya, bukan secara hukum ya, secara yuridis. Saya kalau secara yuridis, saya siap mau dilaporkan atau dinyatakan bersalah bagaimanapun sudah saya siap. Tetapi saya ini memegang teguh sama pernyataan saya dengan Sang Hak.
Itu loh, yang paling penting itu tidak pernah ada. Jadi konsep pertanggungjawaban dari pihaknya keluarga Denada, ya, inkasu dalam hal ini saya tidak mau melibatkan almarhumah ya, Denada sendiri ya, tidak pernah ada. Kalau baru-baru ada memang iya, saya tidak membantah. Tetapi pasca setelah Bunda Emil itu meninggal dunia, itu pun Resa itu pernah juga beberapa kali WhatsApp minta ke Mbak Dena, yang intinya tidak pernah saya buka ya di beberapa konferensi pers ya, yang intinya Resa itu pernah bilang, Mbak, apa nggak bisa tolong Resa ini dibantu untuk beli mobil atau menyicil mobil begitu, dan tidak pernah dibalas oleh Denada, tidak pernah dibalas. Denada itu membalas ketika ada gugatan saya dan ada tekanan dari netizen, dia baru menjawab. Sebelumnya tidak pernah ada. Itu nanti kalau semuanya nanti sampai aspek pembuktian, saya juga nggak mau itu terjadi karena nanti akan memalukan Denada. Karena saya ini kan orang yang bisa mempertanggungjawabkan omongan. Kalau saya salah, insya Allah saya nggak malu-malu untuk hadir dan minta maaf kepada orang yang telah saya salahi gitu aja. Tetapi kalau untuk tanggung jawab dan sebagainya tidak pernah ada. Yang kedua, yang mereka semua ini tidak tahu itu kan berulang-ulang padahal sudah saya kasih tahu ya. Yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini itu sederhana sekali sebetulnya. Kenapa adiknya Denada itu mensomasi Resa dan Mamai, bukan Resa dan Papai? Yang notabene itu sebetulnya pihak yang bertanggung jawab. Kenapa Mamai yang diserang? Karena Mamai ini secara fisik kondisinya lemah, gitu loh, sakit-sakitan. Itu makanya saya langsung darah naik dari kaki sampai ke telinga ketika mendengar Mamai ini dihampiri polisi berseragam, 2 orang datang ke rumah, ada laporan indikasi penggelapan mobil, yang diserang itu Mamai. Itu loh, itu Mr. G. Oke Bang, abang tadi berkaitan dengan buzzer, di sini juga ada buzzer Bang. Buzzernya ngumpul di sini. Ini 0 pengikut. Jadi kalau 0 pengikut saya blokir semua Bang. Jadi jangan khawatir abangku. Ini 0 pengikut, 0 pengikut. Yang pokoknya dia putih-putih, bulat-bulat itu buzzer. Betul buzzer itu. Yang 0 pengikut kayak kumpulan Indonesia, kemudian ada lagi nih. Ada lagi nomor-nomor, kemudian ini buzzer-buzzer yang kata-katanya nggak bagus, jadi buzzer ini. Ya, ini buzzer-buzzer. Tapi nggak masalah Bang. Sudah biasa di sini. Kita sikat aja Bang. Tenang aja Bang. Tenang. Siap. Abang tenang aja, ini buzzer kita sikat semua. Ada Leon, itu buzzer semua itu Bang. Gak ada masalah dengan buzzer Bang. Oke Bang, jadi Abang, jadi saya sudah bilang tadi terkait dengan tadi kan menyebut warisan itu ya. Itu sebenarnya orang di sana itu nggak perlu bicara warisan. Warisan itu namanya dari orang yang sudah meninggal, kan kita tahulah semua itu namanya warisan. Kalau harta begini, mohon maaf teman-temanku semua, ketika anak ini sudah diakui sebagai anak kandung, maka hak itu melekat. Ingat ya, hak itu melekat, tidak perlu ditanya, itu hak melekat. Jadi ketika kita nanya hak, netizen tidak perlu tahu lah, teman-teman juga nggak perlu nanya, orang haknya dia gitu. Kecuali kalau itu sudah ramai di publik, barulah ini netizen. Yang netizen soroti itu hal-hal atau persoalan yang sudah naik ke publik, bukan hal-hal yang masih bersifat privat. Kalau privat kita urus ya setengah mati kita, begitu abangku. Siap. Satu lagi Mr. G, satu lagi. Yang tidak pernah buka di forum manapun dan di konferensi pers ya, tentang pernyataan yang namanya Bang Riko itu. Bang Riko itu katanya kan bolak-balik kan mendapat telepon dari Mamai, bahwa Mamai ini seringkali meminta uang listrik dan sebagainya. Itu bukan uang listrik untuk Mamai. Mamai itu tidak pernah meminta uang untuk apapun untuk Mamai, tidak. Mamai itu cuma bilang listriknya itu, maksudnya listrik kamarnya Resa itu loh, yang dipakai Resa itu loh, itu mau diputus, Mr. G.
mau diputus. Oh. Karena memang anaknya almarhumah Bunda Emilia sudah kadang mau ngasih, kadang mau enggak. Kasihan anak ini, listriknya mau diputus. Bukan untuk mamanya loh ya. Wong ada papanya kok. Andai kata nggak ada papanya juga ada saya kok masih bisa belikan listrik kok. Untuk mamanya sudah. Saya bisa menjamin. Ini kan tanggung jawabnya Dinada kan. Kenapa kok bisa nggak mau bertanggung jawab, nggak mau ngasih uang? Mohon maaf ya, saya katakan di sini kalau Bang Riko mau melaporkan saya, monggo. Riko itu pelit orangnya. Itu. Riko itu pelit sekali orangnya. Masa sama keponakan sendiri dia berhitung gitu loh. Itu loh. Yang enak-enak bikin itu kakaknya. Masa orang bertanggung jawab suruh menafkahi semuanya kan gitu loh. Itu Mr. G. Bukan masalah uang ini Mr. G. Ya, saya sudah Bang Ronald, mohon izin, saya mau bertanya, Bang Ronald di salah satu pernyataannya dia baru tahu kalau si Reza ini adalah anaknya Denada di tahun 2025. Menurut pandangan abang nih ya, yang dalam hal ini orang dekat bahkan keluarga, apa yang dia sampaikan ini benar atau tidak, Bang? Kalau yang dia sampaikan ini ya saya nggak tahu ya kalau itu ya. Bagi saya sih kurang irasional itu ya. Kalau pernyataan saya ya. Tapi kalau bagi keluarga besar semuanya ya, bahkan sampai keluarga Mamai semuanya yang tidak terlibat hubungan darah langsung dengan Reza, kan yang punya hubungan darah langsung dengan Reza ini kan keluarga Papai. Maksudnya keluarga pamannya ya. Bukan keluarga Mamai. Kalau Mamai ini kan masih besan kan begitu kan. Semuanya sudah tahu kok. Masa Riko nggak tahu? Kan lucu saya ngomong gitu loh. Saya saja yang tidak ada hubungan darah apapun baru menikah dengan istri saya itu 9 tahun setelah Reza itu ada di Banyuwangi. Saya sudah tahu kok gitu loh. Itu makanya katanya Riko sudah sayang lah. Iya kan semuanya sudah memberikan kasih sayang yang sama lah. Tolong Riko itu bisa menjawab. Sekarang saya tanya, Riko itu selaku pamannya Reza langsung ya, adiknya Dinada kandung. Sekarang saya tanya, Bang Riko, kamu tahu nggak sahabatnya Reza ini siapa? Sekolah SD-nya di mana, TK-nya di mana, SMA-nya di mana? Itu loh, jangan asal bunyi saja, gitu loh. Saya jengkel itu. Mohon maaf ya, ini emosi saya meluap lagi, gitu loh, Mr. Ji. Tenang. Saya akan ademkan dulu. Saya rasa tidak masuk akal kalau Riko tidak tahu. Saya rasa tidak masuk akal kalau Riko tidak tahu. Silahkan dia terjemahkan. Nanti alasannya apa ada di saya. Orang sama mamahnya kok. Ya kan? Pasti tahulah. Saya katakan pasti tahulah itu. Banyak hal yang disampaikan itu bahkan itu ada di saya dapatkan ya sebuah SMS WA, ada percakapan di situ. Ya itu membuktikan bahwa Riko tuh tahu mobil itu. Tapi saya kira nggak perlu diungkap itu. Sepanjang, nih saya kasih tahu nih ya, Pak Haji, sepanjang niat baik Denada itu dibuktikan, tertutup semua itu. Tapi sepanjang niat itu tidak segera diwujudkan, maka pastilah ya. Saya mengatakan tadi saya mengatakan ketika kesalahan dibungkus kesalahan, ditambahi dengan kesalahan, tambahi kesalahan lagi, sulit untuk mau menjelaskan seperti apa sulit. Jadi kesalahannya sudah bertumpuk-tumpuk. Untuk menyelesaikan tumpukan-tumpukan kesalahan ini sebaiknya sudahlah aku ikut kamu aja. Karena sudah diakui nih, tinggal ya pertemuan membicarakan. Silakan yang mau bicarakan sendiri sana. Aku nggak ikut-ikut pembicaraannya. Yang penting ada fotonya mereka berpelukan antara Reza sebagai anak kandung dan Denada sebagai ibu kandung. Begitu fotonya ada, kami juga sudah selesai itu membahasnya. Selanjutnya itu urusan mereka sebagai keluarga besar. Itu Bang Agus.